Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darnawati akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif, keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Hasfawati SPD MSI, pengajar praktik Ibu Rismawati SPD, dan saya sendiri Darnawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri nomor 127 Takalala, Kabupaten Sinjai. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin positif, yang mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukum penghargaan manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam bertindak. Disiplin positif dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Selanjutnya, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat guru memahami ketiga perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa saja yang ada pada murid. Jika murid memilih motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau memilih motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada anak masih motivasi eksternal. Sehingga guru masih harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mendukung murid untuk menemukan solusinya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sehingga tercipta identitas positif atau berhasil dalam dirinya. Selanjutnya, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang akan menghasilkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dibutuhkan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu yang berkaitan dengan disiplin positif, posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dan diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Adapun hal menarik dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia, yaitu pemberian penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan atau pujian kepada murid akan berdampak kurang baik kepada murid, seperti misalnya dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan sifatnya menghukum. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya posisi kontrol saya adalah manajer, yaitu menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering tidak memakai atribut yang lengkap, yaitu topi dan dasi, pada saat pelaksanaan upacara bendera dengan menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika hal itu saya lakukan adalah saya merasa bangga pada diri saya sendiri dan merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diyakini adalah bahwa posisi guru seharusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu terkadang diliputi rasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi kepada murid ketika melakukan kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan murid, dan perasaan saya saat melakukannya sangat senang dan tenang karena saya mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Tindakan yang salah dengan cara saya menanyakan alasan murid melakukan kesalahan, seperti kamu pasti punya alasan melakukan itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus memiliki sikap yang baru untuk menyelesaikan masalah.
Hal lain yang dilakukan dalam menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, akan tetapi juga di rumah, sehingga menjadi kebiasaan atau karakter ketika berada di lingkungan sekolah atau dimanapun ia berada. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.